Secara umum, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Saksi adalah merupakan salah satu elemen penting dalam hal pembuktian suatu perkara hukum, baik pidana maupun perdata, karena merupakan salah satu daripada alat bukti. Lalu, seperti apakah kriteria saksi berdasarkan teorinya? Mari kita simak ulasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setidaknya saksi itu memiliki 6 pengertian. Yang pertama adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kemudian yang kedua, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa. Yang keempat, keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau yang mengetahui suatu peristiwa. Yang kelima, saksi juga diartikan sebagai bukti kebenaran. Yang keenam, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana. Lalu, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Kita juga bisa melihat referensi lain tentang saksi yang tertuang di dalam ketentuan pasal 342 ayat 1 Wetboek van Strafvordering atau KUHP-nya Belanda yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan di penyidikan dan di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya. Lebih lanjut, menurut Ian Dennis, paling tidak ada 5 hal terkait sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti. Yang pertama, kualitas pribadi saksi, yaitu kualitas saksi dalam hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Pada intinya, terdapat larangan seseorang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Selain itu, terdapat pula profesi-profesi tertentu yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal yang diterangkan saksi.
Mengenai hal yang diterangkan saksi, terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yakni substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Perihal sumber keterangan saksi, pada intinya isi keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan atau fakta yang relevan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan. Dalam konteks perkara pidana, tentunya yang dipersaksikan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, baik unsur-unsur tindak pidana maupun lokus dan tempus delicti atau waktu dan tempat kejadian perkara, serta kesalahan terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, kehendak dan pengetahuan terdakwa. Keterangan saksi hanyalah mengenai fakta. Oleh karena itu, keterangan yang menyatakan pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan ratio concludendi bukanlah merupakan keterangan saksi. Terkait sumber pengetahuan saksi, di depan sidang pengadilan, saksi harus mengemukakan sumber pengetahuan mengenai keterangan yang dia berikan. Hal ini dikenal dengan istilah ratio siendi. Artinya, sumber pengetahuan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bisa diperoleh karena melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri. Hal ini penting dikemukakan sebagai kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, atau dikenal dengan istilah testimonium de auditu atau hearsay. Sahnya saksi yang ketiga yaitu mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya. Artinya, segala sesuatu yang menjadi sebab seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan oleh saksi. Misalnya, jam berapa dia ada di situ, kemudian dia di situ kepentingannya apa, dan sebagainya, sehingga dia bisa melihat suatu peristiwa hukum. Yang keempat adalah kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah dan janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum. Dan yang kelima, mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Hal ini berkaitan dengan unus testis nullus testis, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Secara prinsip, unus testis nullus testis mengisyaratkan bahwa untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi, kesaksiannya tersebut harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya. Misalnya, seorang saksi melihat si pelaku melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian kepala misalnya, sehingga harus sesuai dengan hasil visum et repertum bahwa memang pada diri korban terdapat luka pada bagian kepala. Itu sebagai contoh ya. Dengan demikian, nilai pembuktian pada suatu alat bukti keterangan saksi tidaklah terletak pada banyaknya atau kuantitasnya, melainkan terletak pada kualitasnya. Jadi, pada prinsip pembuktian perkara hukum akan terlihat mana saksi yang mempunyai kualitas dan mana saksi yang tidak mempunyai kualitas, mana saksi yang betul-betul fakta atau faktual dia melihat suatu peristiwa, atau mana saksi yang rekaan. Mungkin itu, terima kasih.